Mendingan pilih battery life atau always on display ya? Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Seperti yang banyak dari kalian request, di video ini gue bakal ngebandingin dua smartwatch teratas dari dua brand yang kompetisinya nggak habis-habis, yaitu Eagle Valor dan Halo RS4. Kenapa gue bandingin kedua smartwatch ini? Karena untuk ukuran smartwatch budget friendly, fitur yang dibawa oleh keduanya itu kurang lebih sama, dan layar AMOLED-nya itu patut untuk diacungi jempol. Penasaran bagusan yang mana? Sebelum itu, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke main konten dari video ini. Inilah dia head-to-head dari Halo RS4 dan Eagle Valor. Check this out. Yang pertama adalah desain. Nggak nanggung-nanggung, keduanya itu ngasih usaha terbaik mereka untuk memastikan bahwa desainnya adalah yang paling elegan. Hal ini dibuktiin dengan desain keduanya yang benar-benar dipikirin secara mendetail, mulai dari tombol sampai material yang digunakan untuk watch case-nya. Oke, si Eagle Valor ini memilih desain bulat untuk watch case-nya, di mana si Halo RS4 memilih desain kotak. Desain bulat di Eagle Valor ini mungkin akan lebih cocok buat teman-teman yang nyari smartwatch untuk gonta-ganti watch face. Secara kita tahu kalau misalkan pilihan watch face di smartwatch yang watch case-nya bulat itu jauh lebih beragam dan jauh lebih bagus. Peletakan tombol di Eagle Valor ini juga benar-benar dipikirin secara mendetail. Dia masuk ke dalam watch case-nya sehingga kalau misalkan kita pakai si Eagle Valor ini, dia nggak ngerasa ngeganjel. Ya, paling drawback-nya adalah tombol dari si Eagle Valor ini nggak sekliki tombol dari si Halo RS4. Material untuk watch case kedua smartwatch itu berbahan alloy yang udah pasti ringan banget. Jadi untuk material gue nggak ada komplain sama sekali. Dua-duanya menggunakan strap 20 mm. Gimana taunya? Di strap Halo RS4 itu tertulis 20 mm. Nah, ini sedikit memudahkan gue karena gue nggak harus lihat manual book lagi. Loh, tapi itu kan buat RS4, buat Eagle Valor lu taunya gimana bang? Nah, cara gue taunya, gue pindahin strap si RS4 ke Eagle Valor dan cocok. Jadi Eagle Valor juga 20 mm. Dari segi warna, lebih ganteng si Eagle Valor sih dengan warna gunmetalnya ketimbang si Halo RS4 yang watch case-nya warna abu-abu. Mungkin kalau dari segi desain, satu-satunya yang bikin si Halo RS4 menang ini adalah detailnya. Selain itu, gue lebih prefer Eagle Valor. Kalau dari segi kenyamanan, Halo RS4 itu jauh mengungguli si Eagle Valor. Gua nggak tahu gimana caranya, tapi Halo selalu nemuin cara untuk bikin strap yang super elastis, durable, dan halus at the same time. Kalian bisa lihat ini strapnya Halo, dan ini strapnya Eagle Valor. Gua gantungin di meja gini aja udah kelihatan, si strap Halo itu jauh lebih elastis. Oke, gue pernah bilang kalau misalkan gue lebih suka tipe buckle yang ada di Eagle Valor, yang klasik kayak begini, ketimbang yang tipe Apple Watch kayak di Halo RS4. Tapi setelah gue pakai si Halo RS4, gue jauh lebih suka tipe strap kayak Apple Watch gini, karena dia nggak ngeganjel di baju kalau kalian pakai lengan panjang, dan dia lebih ngegrip. So, untuk urusan kenyamanan, gue memenangkan si Halo RS4. Berikutnya adalah screen. Nah, ini dia nih, part yang agak susah untuk diadu. Layarnya sama-sama AMOLED dan punya resolusi di atas 360-an pixel. Sekilas kalau misalkan dilihat, itu layarnya ya sama-sama aja. Tapi kalau misalkan dilihat lagi secara mendetail, warna dari si Halo RS4 itu tuh kelihatan lebih vibrant ketimbang dari warna si Eagle Valor. Apalagi kalau misalkan kita coba pump up brightness-nya sampai ke paling maksimal, ini kelihatan banget kalau layar dari si Halo RS4 itu jauh lebih terang daripada layar Eagle Valor yang cenderung dim. Size dan resolusi layar di Halo RS4 yang lebih gede dari Eagle Valor itu juga ngebuat kita lebih enak navigasi menunya di Halo RS4. So, kalau urusan layar, RS4 juaranya. Kalau misalkan kita ngomongin fitur basic, keduanya punya semua. Mulai dari sports mode, sleep monitor, heart rate monitor, step counter, SpO2, dan breath training. Nah, kalau misalkan dibandingin secara mendetail, baru deh si Halo RS4 ngaku kalah sama Eagle Valor.
Pertama, Eagle Valor itu punya jauh lebih banyak sports mode ketimbang Halo RS4 yang cuma punya 12. Kedua, watch face-nya juga disediain lebih dari 100, yang dimana itu 2 kali lipatnya dari RS4 yang cuma ada 50. Ketiga, dia punya stress management. Dan yang terakhir, Eagle Valor itu punya fitur Always On Display yang ngebuat Halo RS4 itu jadi terkesan minim fitur banget. Jadi kalau urusan fitur, Eagle Valor. Oke, battery life. Kalau misalkan Always On Display di Eagle Valor dinyalain, jelas menang RS4 jauh. Nah, gue bandinginnya itu tanpa Always On Display, biar adil. Dengan Always On Display, si Eagle Valor itu bisa bertahan 1-1,5 hari dan mentok cuma 8 hari kalau misalkan pemakaian normal. Sedangkan si Halo RS4 ini bisa bertahan 10 hari dengan heavy use dan 25 hari dengan pemakaian normal. Gua ngebuktiin sendiri si Halo RS4 yang gua punya ini udah gue pakai sekitaran 3 mingguan dan baterainya itu masih berkisar 30-an%. Ini gue impress banget mengingat layar dari si Halo RS4 ini jauh lebih gede, resolusinya juga lebih tinggi, tapi dia battery managementnya mantap banget. Lanjutkan, Halo. Aplikasi yang digunakan oleh kedua smartwatch ini itu bener-bener mirip banget, namanya aja yang beda jauh. Halo Fun buat RS4 dan Glory Fit untuk Eagle Valor. Dua-duanya itu sama-sama lengkap banget dalam menyajikan info-info atau record dari workout kalian. Kalau urusan watch face, 50 untuk si Halo RS4 dan lebih dari 100 untuk Eagle Valor. Kalau misalkan kita ngomong prosesor yang dipasang di masing-masing smartwatch, gua nggak tahu apa yang dipasang di Halo RS4, tapi ini bener-bener smooth banget. Experience gue buat navigate semua menu yang ada di Halo RS4 itu bener-bener nggak bisa dikalahin sama smartwatch budget friendly manapun. Dia selain smooth banget, dia tuh bener-bener super responsif, abis. Dan kalau misalkan kalian ingat, gue pernah mention bahwa si Halo RS4 ini merupakan smartwatch budget friendly paling responsif yang pernah gue review. Dan nggak cuma itu, race to wake-nya gila. Oke, itu tadi sharing pengalaman gua tentang masing-masing smartwatch, Eagle Valor dan Halo RS4. Kalau misalkan ngedenger sharing gua di atas, rasanya agak sulit untuk menentukan bahwa gua prefer smartwatch yang mana. Tapi kalau misalkan gua ditanya nih, ada Eagle Valor dan Halo RS4, gua akan lebih memilih Halo RS4. Karena walaupun dia sports mode-nya nggak sebanyak Eagle Valor, terus watch case-nya juga nggak sebanyak Eagle Valor, tapi dia layarnya lebih gede dan responsif banget yang ngebuat gua jadi lebih puas aja ngelihat konten di Halo RS4. Dan selain itu, strap dari si Halo RS4 itu bener-bener nggak masuk di akal gua. Untuk smartwatch budget friendly ini, dia bisa bikin strap yang super elastis banget. Ini mungkin kalau strapnya dijual terpisah, gua pasti beli Halo. Dan harganya yang juga lebih murah daripada si Eagle Valor. Kisarannya itu cuma sekitar 400 ribuan. Oke, gua rasa sekian dulu head-to-head video dari si Halo RS4 dan Eagle Valor. Buat teman-teman yang punya findings yang lain yang gua belum sempat share di sini, feel free buat komen di bawah biar teman-teman yang lain yang nonton bisa lebih teredukasi lagi. Oke, gua rasa sekian dulu videonya, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.